siang Pak Bupati. Selamat siang. Pak, ini kan kembali meninjau lokasi tanah longsor Pak, yang berkaitan dengan perhutani juga. Ini kebetulan di petak perhutani. Ini kan mungkin kali keberapa ya petak perhutani longsor gitu Pak. Mungkin untuk kedepannya melakukan koordinasi dengan perhutani agar kejadian ini tidak terulang lagi Pak. Jadi sebenarnya begini, di Cilacap itu adalah supermarketnya bencana. Bencana apa saja ada, dari puting beliung, dari banjir, longsor, tsunami, semua ada. Nah, kebetulan yang terjadi longsor ini di petak perhutani. Jadi memang saya mengamati beberapa kejadian-kejadian. Saya melihat secara langsung, baik yang di Negara Jati itu, baik yang di di mana, di Karangpucung, ada di depan Kota Bima, di depan rumah saya. Itu kok kebetulan saja. Kalau ini kebetulan dan berulang, berarti kan setelah perhutani nebang, terus datangnya hujan, terus longsor. Itu kejadian itu. Jadi lah inilah yang berulang-ulang kejadian seperti itu. Jadi maksud saya mengimbau kepada perhutani untuk yang lawan longsor lah, itu disisakan biar apa? Biar untuk menahan tebing supaya tidak longsor. Seandainya itu memang harus ditebang, ya ditanam dulu. Sudah besar, silahkan yang ini ditebang. Jadi artinya apa? Untuk penyelamatan supaya jangan sampai longsor. Nah ini terus juga yang kayak di sini, yang apa, di tepi seperti ini, pinggir jalan. Saya memang bukan menghimbau kalau ini. Saya perintahkan PUPR untuk menanam pohon seperti mahoni atau pohon yang kuat, ada yang namanya jati. Tapi mahoni itu baguslah ditanam. Selain ditanam, nanti kalau besar pun bisa ditebang, tapi di sela-sela dulu supaya ini. Nah ini yang bagus lah. Lah pertanyaan saya satu, apakah ini tanah perhutani yang menanam PU kan nggak baik. Nah harusnya menanam ya perhutani. Itu kan milik perhutani, bukan milik Pemda, tapi milik perhutani. Tapi yang saya minta nanti pada Akper supaya tanaman yang di pinggir ini pakai mahoni lah. Sepanjang ini, sepanjang yang ada gini. Tapi kan nggak panjang. Yang lawan longsor lah. Ya kalau nggak dimulai, mumpung musim hujan ini, biar tanam dulu. Ya. Nah. Pak, ini kan melakukan penanganan secara dini. Terus dari Pemkab Kabupaten Cilacap ini menggandeng instansi mana aja Pak untuk menangani longsor ini Pak? Menangani longsor bukan menggandeng instansi, semua instansi terlibat. Karena menangani bencana tidak bisa hanya mengandalkan BPBD, tapi semua. Sekarang kita hari ini membawa dari PUPR, membawa Dinsos, membawa Satpol PP, semua terlibat. Dan besok pun akan ada yang lain nanti seperti ini, harus meninjau ini. Hari ini juga kebetulan anggota DPR RI Tetil Hatiningsih juga saya suruh tinjau itu yang sudah yang ada longsor ini. Nah ini penting. Jadi jangan hanya di Jakarta aja, ya pulanglah ke sini untuk tinjau. Bapak, yang terakhir Pak, ini mohon maaf, mohon izin, ini kan di akhir masa jabatan Bapak, tinggal berapa bulan lagi sudah purna. Ini masih mau turun ke lapangan meninjau tempat lokasi bencana, apa sih Pak motivasinya Pak? Saya dipilih rakyat, ya adalah untuk melayani rakyat dan bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk Cilacap, membangun Cilacap. Jadi sampai batas akhir jabatan saya 19 November, saya tidak akan pernah berhenti bekerja. Sampai jam 00. Karena saya dipilih rakyat, jadi saya mempertanggungjawabkannya. Selamat siang. Pak, ini kan ada bencana ya Pak, ada beberapa titik longsoran.
menutupi ruas jalan yang menghubungkan ke 3 desa Palu Jantung. Untuk penanganan pertama ini apa yang dilakukan? Penanganan pertama kita koordinasi dengan kepala desa serta masyarakat, kita adakan kerja bakti untuk yang penting normalisasi jalan dulu, intinya bisa dilalui sepeda motor, dan ini sampai sekarang sedang berjalan untuk kegiatan kerja bakti. Insya Allah nanti kita juga koordinasi dengan PBWSUI dan PUPR, rencana untuk hari ini alat akan turun dan insya Allah malam atau besok pagi bisa untuk membersihkan longsoran yang ada. Terus dari pihak perhutani sendiri dilibatkan nggak dalam proses apa? Dari perhutani kita libatkan untuk komunikasi juga dengan PUPR BBWS juga ini sebagian masyarakat juga kader-kader dari perhutani agar semuanya ikut kerja bakti, ikut saling kerjasama, intinya untuk agar akses jalan bisa lancar seperti semula. Berarti untuk penanganan pertama dilakukan dengan cara manual mungkin Pak? Iya, untuk pertama kita laksanakan secara manual dulu karena tadi yang penting akses bisa lewat, terutama untuk sepeda motor. Untuk kemudian nanti kita insya Allah dengan alat berat nanti semua bisa tertangani dengan baik. Oke Pak, terima kasih Pak, selamat siang Pak. Ya. Bu, kembali ya Cilacap, meskipun ini tidak sefatal yang kayak Kuta Bima, ini ada bencana lagi, ya tidak jauh dari sekitar tanah longsor di musim hujan. Ini Bu sebagai anggota DPR RI langsung melakukan kunjungan ke lapangan langsung. Apa yang dilakukan? Ya, alhamdulillah Mas Jun, ternyata apa yang disampaikan Pak Bupati sering yang berbeda dalam Kabupaten Cilacap memang supermarketnya bencana. Nah ini harus ada integrasi antara tadi pembangunan, desa, kecamatan dan kabupaten, terutama partai intinya. Yang kedua adalah edukasi masyarakat luas ke depan, BPBD dan ada edukasi mitigasi bahwa pembangunan di daerah pegunungan itu ternyata tidak segampang gitu. Jadi harus diedukasi dulu dengan masyarakat. Nah ini yang ketiga itu bisa budaya ini yang kadang-kadang oleh masyarakat pedesaan itu dipegang teguh. Ini hasil dari bapak saya, mungkin hibah dari bapak saya, wakaf dari bapak saya itu yang biasanya nggak mau pindah seperti itu. Ini budaya-budaya ini yang harus diedukasi ke depan bahwa walaupun ini warisan, tapi kalau itu membahayakan ya harus harus mau ingin menghibur ke BPBD Kabupaten Cilacap masing-masing dengan UPT terkait seluruh Kabupaten Cilacap ini harus mitigasi edukasi masalah kebencanaan. Ini tentunya ke depannya mau dilakukan untuk apa Pak? Sudah sebetulnya Edukasi. Kebencanaan tanggap darurat itu sudah semuanya sudah sebetulnya. Cuma kadang-kadang di luar ekspektasi kita yang semula disangkanya aman, ternyata dengan ekstrimnya cuaca seperti ini membuat kadang-kadang PR lagi. Ya, nanti tadi Ibu ini memberikan beberapa bantuan itu Bu tentunya. Ya. Itu merupakan bentuk apa sumbangsi ya Bu ya. Sumbangsi karena memang ini saudara kita ada yang membutuhkan dan ini rumahnya memang seperti ini dan dia ibu-ibu muda ini kemarin ada warung di sini karena ini warungnya rusak jadi sementara ini dibantu oleh Kadinsos, BPBD, alhamdulillah. Terima kasih. Itu menggandeng semua instansi tentunya Bu ya. Atas nama anggota DPR RI mewakili rakyat Kabupaten Cilacap serta Dapil Dapan Catang yang sikapnya Kabupaten Cilacap dengan situasi bencananya. Kalau longsor pasti kena bagian belakang dan itu sudah semuanya kejadian. Kita sudah berulang kali mengingatkan jangan membangun yang membahayakan untuk dirinya sendiri. Oke, terima kasih Pak. Biasanya ini bangun berat sama bangun mahal itu. Ya Pak, ini kalau hujan bisa ini lagi. Dia punya tanah lereng, kemudian yang diratakan untuk membangun sosial kebutuhan. Tapi dia lupa bahwa jarak ini sangat berbahaya. Kemiringan ini menjadi potensi terjadi longsoran. Kedua, IMB ini orang masih sering melupakan Pak. Jadi kalau ada izin dari bangunan pasti ada saran teknis dari PU, pasti nggak boleh. Pagi Pak Jun. Pak ini kan lagi kena bencana lagi nih ya Pak ya. Kebetulan tanah milik perhutani di sini. Terus apa yang dilakukan dari pihak perhutani sendiri Pak untuk mengatasi tanah longsor awal ini Pak? Tentunya kami bersama teman-teman selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah desa Majingklak, juga Sikintu Pak ya. Kemudian dari pihak Koramil, polisian maupun dari Provinsi Kecamatan.
juga BPBD dan PUPR. Lah kami untuk langkah pertama hanya untuk membantu karena kemampuan tenaga kami melibatkan teman-teman mandor, teman-teman Tabandap, teman-teman LMDH untuk meringankan, karena kalau menunggu alat berat mungkin terlalu butuh waktu ya. Jadi kami sementara yang penting sementara bisa dilewati minimalnya roda 2 sehingga akses jalan yang antar Majingklak Palugon segera bisa terlewati. Itu Pak. Kita merasa dalam hal ini sebagai mitra antara perhutani dengan masyarakat khususnya desa Majingklak dan Palugon, sehingga mau bagaimanapun juga kita harus bersinergi lah. Ini yang kena ada berapa titik longsoran Pak sebenarnya? 4 titik ya Pak, 4 titik. Ini kebetulan kita di titik yang kedua. Yang kedua Pak ya.